Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hermeneutik. Ya, secara etimologi, istilah hermeneutik itu memiliki akar yang sangat dalam dan mempunyai kaya makna. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuo, yang berarti menafsirkan atau menjelaskan atau menerjemahkan. Nah, bentuk nomina dari kata ini, ya, bentuk dari kata bendanya, itu adalah hermeneia, yang berarti penafsiran atau sebuah tafsiran. Ya, dalam konteks budaya Yunani, kata hermeneuo atau hermeneia, dalam konteks budaya Yunani, kata ini erat kaitannya dengan satu sosok mitologis, yaitu Dewa Hermes, yaitu dewa komunikasi dan dewa perantara dari para dewa yang ada di Gunung Olympus dengan manusia yang di bumi. Nah, Dewa Hermes ini dianggap sebagai pembawa pesan ilahi. Jadi Dewa Hermes ini adalah dewa penerjemah dari apa yang dimaksudkan para dewa-dewa, dan dia juga adalah penghubung antara dunia yang transenden dan dunia manusia. Karena itu, dari konsep hermeneutik sudah memang ada semacam makna simboliknya, yaitu bahwa ada upaya dari manusia untuk memahami, menafsir, dan menyampaikan sesuatu yang berasal dari wilayah yang lebih tinggi kepada pemahaman manusia yang terbatas. Kalau tadi kita lihat dari kata hermeneutika itu, ada Dewa Hermes sebagai perantara antara dunia dewa dengan dunia manusia. Hermes ini adalah dewa yang menerjemahkan perintah-perintah dan perkataan-perkataan para dewa, diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, ditafsirkan, lalu kemudian manusia dapat menangkap berita-berita atau perintah-perintah yang disampaikan oleh para dewa kepada manusia. Nah, berdasarkan konteks inilah, maka kemudian hermeneutik dipahami sebagai satu ilmu yang mempelajari metode-metode bagaimana menafsirkan perkataan-perkataan Tuhan supaya dapat dimengerti oleh manusia. Nah, dalam tradisi Yunani klasik, istilah hermeneuein atau hermeneia digunakan dalam 3 arti pokok. Pokok yang pertama yaitu to say, yaitu mengatakan, ya. Yakni tindakan mengucapkan atau menyampaikan sesuatu secara lisan. Lalu pokok dari hermeneutika yang kedua yaitu to explain, menerangkan atau menjelaskan, yaitu menjelaskan makna yang tersembunyi di balik satu ucapan atau sebuah teks. Dan makna yang ketiga yaitu to translate, menerjemahkan, yaitu menerjemahkan pesan dari satu bahasa atau ranah ke makna atau ke bahasa yang lain. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 pokok utama dalam pengertian hermeneutika, yaitu to say, itu bahasa Inggris ya, to say, mengatakan, mengucapkan atau menyampaikan sesuatu secara lisan. Lalu yang kedua adalah to explain, menjelaskan. Makna yang tersembunyi dijelaskan di balik ucapan satu teks, ada makna tersembunyi, nah itu dijelaskan. Dan yang ketiga adalah to translate, yaitu menerjemahkan pesan dari satu bahasa atau dari sebuah ranah kepada makna bahasa yang lain. Nah, ketiga lapisan makna ini memperlihatkan bahwa hermeneutika sejak awal itu tidak hanya menyangkut dari kemampuan linguistik, tetapi juga melibatkan proses intelektual dan eksistensial dalam memahami dan mengkomunikasikan kebenaran.
Kalau kita perhatikan tadi ada 3 hal penting ya, yaitu mengatakan, menjelaskan, menerjemahkan. Nah, dari 3 hal penting dalam hermeneutika ini dibutuhkan ya kemampuan linguistik, kemampuan bahasa, dan juga kemampuan intelektual, ya, kemampuan berpikir. Karena ada menjelaskan, kita perlu berpikir. Karena ada mentranslasi, maka kita perlu kemampuan bahasa. Ya, karena ada mengatakan, kita perlu kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan bahasa dan berpikir. Nah, jadi di dalam hermeneutika, 2 hal ini penting sekali, yaitu berpikir dan menyampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, seperti diungkapkan oleh Friedrich Schleiermacher, ini adalah seorang yang sangat berperan utama di dalam perkembangan ilmu hermeneutika. Friedrich Schleiermacher, bahkan beberapa teolog mengatakan dia ini adalah bapak hermeneutika. Ya, Schleiermacher ini. Dikatakan bahwa dia mengatakan hermeneutik is the art of understanding, yaitu bahwa hermeneutika itu adalah seni ya untuk memahami sesuatu. Seni untuk masuk dalam pikiran penulis dan menghidupkan kembali makna yang terkandung di dalam teks. Jadi di dalam hermeneutik itu ada seni. Ketika kita membaca satu teks, kita mencoba untuk memahami apa yang dipikirkan oleh penulis. Dan kemudian setelah kita memahami apa yang dipikirkan oleh penulis, kemudian kita menghidupkan kembali makna yang terkandung di dalam teks itu. Misalnya saja perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin." Maka kita perlu untuk berpikir, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan orang yang miskin? Apakah Tuhan Yesus benar-benar berpikir tentang situasi ekonomi yang sangat kekurangan, yang sangat kurang, ataukah Tuhan Yesus itu hanya sekedar membuat satu simbol tentang kemiskinan, tetapi dia sebenarnya tidak berbicara tentang miskin secara lahiriah? Lalu kemudian kita juga bisa bertanya, kemiskinan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu kemiskinan yang seperti apa? Karena miskin itu kan banyak tingkatannya. Sangat miskin, agak miskin, miskin, terlalu miskin. Jadi miskin itu ada tingkatannya. Kalau saya memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana, orang itu dikatakan miskin kalau dia tidak punya uang. Oke. Tapi pertanyaannya, tidak punya uang itu seperti apa? Sama sekali tidak punya uang tapi hanya 2.000, itu juga miskin. Tidak punya uang juga miskin. Bahkan ada juga orang yang masih punya uang 10.000, tapi di zaman kita sekarang 10.000 itu nggak ada artinya. Juga disebut miskin. Nah, lalu kita berpikir, ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ini miskin apa? Apakah miskin karena tidak punya uang? Lalu pertanyaan berikutnya, seberapa banyak tidak punya uangnya? Apakah memang sama sekali tidak punya uang? Lalu apakah miskin itu adalah miskin secara ekonomi? Karena orang yang jahat itu juga disebut miskin moral. Ya, orang yang bodoh itu juga disebut miskin, tapi miskin intelektual. Ya, orang yang tidak pernah ke gereja itu juga disebut miskin, yaitu miskin rohani. Nah, hermeneutik adalah satu ilmu seni yang mencoba untuk memahami pikiran dari si pembicara atau si penulis teks-teks kitab suci. Lalu kemudian setelah kita memahami apa yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis kitab suci,
Kemudian kita menghidupkan kembali makna yang terkandung di dalam teks itu. Kita menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang akan menerima firman, lalu kemudian kita mengatakan itu. Jadi ada to say, to explain, to translate. Ya, itulah pengertian dasar dari hermeneutik. Jadi, kalau kita mau coba untuk terapkan dalam ilmu hermeneutik, bahwa kita dalam belajar hermeneutik adalah satu usaha untuk memahami apa yang dipikirkan, apa yang terdapat di balik teks kitab suci. Kita menggalinya, mencoba untuk menemukan kebenaran firman Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian kita menghidupkan kembali makna itu. Lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa sekarang dan kemudian menyampaikannya. Jadi hermeneutik itu bukan sekedar satu metode akademis, ya, tetapi juga jembatan antara dunia makna ilahi dan juga pemahaman manusia. Karena konteks kita ini adalah hermeneutik rohani, hermeneutik teologi, maka kita adalah orang-orang yang nanti menjadi jembatan, ya, seperti dewa Hermes, ya, menjadi perantara antara dewa dan manusia. Kita ini menjadi jembatan. Jembatan apa? Jembatan antara makna ilahi dan pemahaman manusia. Nah, dalam konteks teologi, fungsi ini menjadi sangat penting. Karena wahyu Allah itu termaktub dalam kitab suci. Semua yang dipikirkan, semua yang dirasakan, semua yang dikehendaki oleh Allah, itu ada di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Dan di sini, kitab suci itu sudah ada di hadapan kita dalam bentuk Alkitab. Dan di dalam Alkitab terdapat banyak pikiran-pikiran Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan, segala sesuatu yang berkenaan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, di situ dituntut adanya proses hermeneuin, ya, menggali makna, menganalisa, menemukan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan di balik teks-teks kitab suci itu. Lalu kemudian di situ ada penafsiran, ya. Apa itu penafsiran? Kita menerjemahkan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil analisa kita terhadap teks-teks kitab suci itu. Itulah yang disebut dengan penafsiran. Jadi ada penafsiran yang setia terhadap teks-teks tersebut dan juga kontekstual. Nah, yang dimaksudkan kontekstual adalah bahwa kita mampu untuk menerjemahkan ke dalam situasi kondisi dunia di mana kita hidup saat ini. Ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan contoh-contoh yang relevan, ya, kita dapat menyampaikan apa yang tadi sudah kita gali dan analisa. Itulah yang dimaksudkan menghidupi tadi, ya, menghidupi. Jadi ketika seorang membaca teks Alkitab, ia sebenarnya sedang melakukan satu perjalanan teks hermeneutik. Ya, perjalanan hermeneutik, mencoba untuk menyeberangi jarak waktu, ada jarak budaya, ada jarak bahasa, untuk menemukan kembali maksud asli Allah yang diwahyukan. Karena kalau kita membaca Alkitab, itu sebenarnya kita sedang membaca satu buku kuno, di mana dunia Alkitab ini itu sangat berbeda dengan dunia kita sekarang. Waktunya sangat jauh perbedaannya, ya, jaraknya. Antara Alkitab Perjanjian Baru dengan kita saja, itu waktu jaraknya itu 2000 tahun. Apalagi kalau kita masuk lebih jauh lagi ke Perjanjian Lama. Itu jarak waktunya bisa antara 3.500 hingga 4.000 tahun. Itu sangat jauh sekali, ya, jarak waktunya. Dan karena perbedaan waktu yang begitu jauh, maka budayanya juga berbeda. Kalau kita perhatikan cara
orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu berbusana ya, berpakaian, itu pakaiannya beda, bahasanya beda, pakaiannya beda ya, cara hidupnya beda. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu juga berbeda dengan kita. Pola berpikirnya juga berbeda. Bahkan emosi orang-orang zaman Alkitab dengan emosi kita itu berbeda. Karena itu ketika kita berbicara, misalnya ini saya kasih contoh sederhana. Ketika kita membaca satu teks, janganlah engkau marah sampai pada sebelum matahari terbenam. Artinya bahwa kalau kita marah itu nggak boleh sampai malam. Ya, sebelum malam itu marah kita itu sudah harus reda. Bagaimana caranya kita itu bisa meredakan amarah? Ya memaafkan, ya mengampuni, memaafkan sebelum malam hari. Jadi kalau kalian tersinggung di pagi hari, jangan sampai tersinggungnya itu kalian pelihara sampai malam gitu. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan adalah marah. Ini adalah emosi manusia. Maka yang harus kita tanyakan, apakah orang zaman Tuhan Yesus marahnya itu sama dengan orang zaman kita sekarang? Bisa beda. Ya, jangan kita pikir kalau kata-katanya yang dipakai sama, itu artinya sama. Belum tentu. Orang di zaman kita itu lebih gampang marah daripada orang di zaman Tuhan Yesus. Karena kemarahan itu muncul juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan di sekitar kita itu mempermudah untuk emosi kita itu meluap atau meletup-letup ya. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman Alkitab, lingkungannya tidak seperti kita. Ya, kalau sekarang kita itu ada banyak hal. Ada sepeda motor, ada bunyi musik, sound horeg misalnya. Ada televisi yang bersuara keras. Kita sebenarnya lagi pengen tenang gitu ya di rumah, pulang dari kerja capek ya. Lalu sampai rumah kita pengen duduk, minum kopi, santai-santai. Ternyata di samping rumah ada orang lagi punya hajatan ya, punya acara. Lalu kemudian dia sewa sound horeg. Lalu kemudian pasang lagu, itu sampai jendela kaca di rumah saya itu sampai bergetar-getar itu karena suaranya itu begitu keras ya. Jadi dengan situasi seperti ini, akhirnya yang tadinya gitu kita ndak emosi, jadi cepat emosi. Kenapa? Karena lingkungannya. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman Alkitab, nggak ada sound horeg. Nggak ada suara keras. Di zaman kita sekarang, jarak rumah satu dengan rumah yang lain itu berdempetan. Ya. Bahkan antara rumah satu dengan rumah yang lain hanya dipisahkan oleh tembok. Di zaman Tuhan Yesus, itu rumah tangganya itu satu di sini mungkin 1 kilometer ada rumah lagi, gitu ya. Nah, dengan jarak seperti itu, komunikasi, interaksi sosial itu jarang terjadi. Karena jarak yang jauh antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, hal ini bisa menyebabkan emosi itu sulit untuk tersulut. Ya. Orang itu jadi sulit marah karena jarang terjadi pertemuan antar individu. Itu saya kasih contoh. Bahwa kalau kita bicara tentang marah, ya, belum tentu marah yang ada di zaman Tuhan Yesus itu kualitasnya, pengertiannya adalah dengan sama dengan marah pada zaman kita sekarang. Karena itu kita perlu untuk melakukan satu penelitian menggunakan metode-metode hermeneutik. Kenapa? Karena ada jarak waktu, jarak budaya, jarak bahasa, ya.
jarak adat istiadat, ya, jarak emosional, itu semua bisa berbeda. Nah, maka hermeneutik di sini mengandung makna. Hermeneutik ini mengandung makna ganda. Di satu sisi, hermeneutik ini adalah aktivitas rasional, aktivitas linguistik. Jadi di sini rasio kita bekerja. Ya, ilmu bahasa kita dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menjelaskan teks. Teks apa ini? Teks Alkitab. Tetapi di sisi lain, hermeneutik juga merupakan satu tindakan spiritual. Jadi ilmu hermeneutik ini bukan hanya sekedar kegiatan kosong. Ilmu hermeneutik ini adalah kegiatan rohani. Kenapa disebut kegiatan rohani? Karena menghubungkan manusia dengan pesan yang bersumber dari Allah. Jadi ketika kita melakukan hermeneutik, maka sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan rohani. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang berkenaan dengan segala sesuatu, dengan pesan-pesan yang bersumber dari Allah. Nah, dalam pengertian ini, hermeneutik bukan saja instrumen intelektual, tetapi juga ekspresi iman yang sadar bahwa memahami berarti berpartisipasi dalam dialog antara Tuhan yang berbicara dan manusia yang mendengarkannya. Ya, jadi sekali lagi aktivitas hermeneutik kita adalah bukan sekedar aktivitas rasio kita, aktivitas otak kita, tetapi ini adalah satu ekspresi iman, satu kegiatan rohani. Karena kita di sini sedang berpartisipasi dalam satu dialog yang terjadi antara Tuhan yang sedang berbicara dan apa yang Dia katakan itu sekarang ada di dalam kitab suci dan manusia yang mendengarkannya. Kemudian secara historis, istilah hermeneutik ini memang berakar dari sosok mitologis Yunani yang bernama Dewa Hermes. Ya, sang utusan para dewa yang berperan sebagai jembatan antara dewa Zeus dan manusia. Nah, dalam kisah kuno, Dewa Hermes ini bukan hanya membawa pesan, tetapi juga dia menerjemahkan kehendak para dewa ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Ia itu menghadapi satu dilema yang besar. Bagaimana mengartikulasikan bahasa langit, bahasa dewa, yang penuh dengan rahasia itu ke dalam bahasa bumi yang terbatas. Nah, melalui kecerdasan dan kebijaksanaannya, Hermes kemudian menafsirkan pesan-pesan dari dewa Zeus, lalu kemudian menerjemahkannya agar bisa dimengerti oleh manusia. Dan ini menjadi tugas dari Dewa Hermes itu. Jadi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga dia mencoba untuk menafsirkan makna dari para dewa itu, dari Dewa Zeus itu. Lalu kemudian diolah sedemikian rupa supaya pemikiran para dewa itu yang begitu rumit, penuh dengan rahasia, bisa diterima oleh pemikiran manusia yang terbatas. Ya, jadi disinilah gagasan utama dari hermeneutik itu lahir, yakni satu usaha untuk menjembatani dua dunia, ya, menjembatani dunia makna yang transenden dengan dunia manusia yang imanen. Karena itu, ketika kita melakukan aktivitas hermeneutika, kita sedang masuk dalam satu kegiatan di mana kita menggunakan kemampuan kita, menggunakan metode-metode, menggunakan ilmu-ilmu yang kita miliki, dalam tanda petik ilmu hermeneutik. Untuk apa? Untuk memahami teks kitab suci. Teks kitab suci ini adalah pikiran dari Tuhan yang transenden. Kitab suci ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan
di tempat yang tinggi, dengan penuh rahasia, yang begitu dalam. Tetapi dengan hermeneutik, kita menangkapnya, kita menganalisa, kita mengolah. Lalu kemudian dari situ kita menerjemahkan. Supaya apa? Supaya teks-teks ilahi ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh masyarakat Kristen, oleh manusia. Jadi kata hermeneutik di sini yang berasal dari nama Hermes kemudian berkembang menjadi istilah yang menunjuk pada metode penafsiran teks, yaitu sebuah seni dan juga ilmu untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik kata-kata. Disebut ilmu karena dalam tradisi keilmuan, hermeneutik kemudian menjadi alat penting dalam studi sastra, studi filsafat, studi teologi. Ini butuh ilmu. Karena itu disebut di dalam hermeneutik itu ada ilmu, tetapi juga ada seni. Ya, hermeneutik itu menjadi alat penting dalam studi-studi sastra, filsafat, teologi. Ya, kenapa? Karena hermeneutik mengajarkan bagaimana sebuah teks itu harus dibaca bukan hanya secara literal, melainkan juga dalam kaitan dengan konteks sejarah, sosial, budaya yang melingkupinya. Nah, karena itu kita butuh ilmunya. Ilmu untuk memahami teks dalam berbagai konteks. Ya. Dalam hal ini, hermeneutik tidak berhenti pada makna di permukaan, tetapi juga berusaha menyingkap lapisan-lapisan makna yang lebih dalam. Jadi perkataan Tuhan Yesus misalnya, itu kita tidak hanya bisa memahaminya dan kita tidak bisa puas hanya memahaminya di permukaan saja. Kita baca teksnya, lalu kemudian kita memahami secara umum. Oh, maksudnya ini. Kalau Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang miskin. Oh, berarti miskin itu di dalam pikiran kita, oh miskin nggak punya uang gitu ya. Tetapi belum tentu, karena miskin itu bukan cuman punya makna di permukaan, tetapi ada makna-makna yang di lapis-lapis terdalam. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ada yang disebut dengan miskin rohani, di mana orang yang miskin ini selalu berusaha untuk memperkaya rohaninya. Dengan cara bagaimana? Setia, disiplin mengikut Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena dia merasa miskin rohani. Karena dia merasa miskin rohani, maka dia berusaha untuk memperkaya kerohaniannya. Dengan cara apa? Dengan cara setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia memperdalam teologinya. Nah, inilah yang dimaksudkan miskin. Apakah yang Tuhan Yesus maksudkan miskin itu seperti itu? Ataukah hanya sekedar miskin karena memang tidak punya uang? Ya, kalau miskin tidak punya uang itu hanya arti di permukaan. Tapi ada arti-arti lain yang dalam yang berkenaan dengan miskin. Dari situlah kemudian jadi kita mengerti, oh, jadi ternyata ketika Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang miskin, itu sebenarnya maksudnya seperti ini gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu rahasia-rahasia sampai lapisan-lapisan yang lebih dalam dengan menggunakan ilmu hermeneutik. Jadi, makna yang seringkali tersembunyi oleh simbol, metafora, atau retorika dari penulis, kita dapat mengerti. Dengan apa? Dengan hermeneutik. Nah, kemudian dalam kajian sastra, hermeneutik juga berfungsi sebagai kunci untuk memahami intensi pengarang, simbolisme naratif, serta hubungan antar teks dan realitas historis. Itu kita dapat paham sebuah teks oleh karena kita paham intensi pengarang. Simbol-simbol naratif itu kita mengerti. Serta hubungan antar teks dan realitas historis kita mengerti. Nah, dari situ
Semuanya itu kita pakai untuk memahami teks. Contoh, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada murid-murid berkenaan dengan anak kecil, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ada orang menyesatkan salah satu dari anak ini, adalah lebih baik baginya dikalungkan batu kilangan lalu ditenggelamkan ke laut yang paling dalam. Nah, di sini kita perlu pahami apa sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kita perlu memahami intensi pengarang. Apa ya maksud Tuhan Yesus? Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, kalimat Tuhan Yesus itu ditulis oleh Matius, ya, penulis kitab Matius. Maka kita bertanya, apa maksud Matius ketika menuliskan ini? Ya, apa maksud Yesus ketika Yesus mengatakan itu? Apakah batu kilangan itu adalah simbol naratif? Apakah batu kilangan itu betul-betul batu yang dikalungkan ke seseorang yang salah mengajar di sekolah minggu? Nah, di sini kita perlu untuk mempelajari, ya, kalau ada simbol-simbol secara di dalam sebuah narasi, itu kita pikir, dikalungkan batu kilangan. Apakah kalau kita jadi guru sekolah minggu, terus kemudian ngajar sekolah minggu salah, itu kemudian kita ditenggelamkan ke dalam laut? Lah kalau semua dilakukan dengan cara itu, ya lama-lama guru sekolah minggu habis. Dan orang tidak ada yang mau jadi guru sekolah minggu. Karena kalau ngajar sedikit, tenggelamkan ke laut, dikalungkan batu kilangan. Apakah maksud seperti itu Tuhan Yesus? Ya. Nah, di sini kita belajar ada simbol-simbol dalam sebuah narasi. Kita perlu pahami, kita perlu mengerti, supaya ketika kita baca teksnya Alkitab, menemukan perkataan Tuhan Yesus, kita paham, oh itu. Lalu kemudian kita juga melihat ada realitas historis, kita pelajari sejarahnya, historisnya, sehingga kita nanti mudah di dalam memahami teks. Contoh misalnya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan orang Samaria yang murah hati? Memangnya ada apa antara Yerusalem dengan Samaria? Memangnya orang Samaria itu pada umumnya tidak murah hati? Kok Tuhan Yesus mengatakan orang Samaria yang murah hati? Nah, ini ada realitas historis yang perlu kita temukan. Dari situ, dari realitas historis itu, baru kemudian kita dapat memahami makna dari teks kitab suci. Jadi di sini hermeneutik mempersilahkan pembaca dan kritikus untuk masuk ke dalam dunia teks, berdialog dengan struktur bahasanya, berdialog dengan konteksnya, sehingga makna yang tadinya itu kabur, sekarang semakin menjadi jelas. Nah, proses ini itu melibatkan keterlibatan aktif dari pembaca, ya, pembaca kitab suci. Sebab makna itu tidak hanya dihasilkan oleh teks, tetapi juga dihasilkan oleh interaksi antar teks dan penafsir. Itu sebabnya dalam tradisi modern, hermeneutik itu disebut sebagai lingkaran penafsiran. Ya, satu proses yang dinamis di mana pemahaman keseluruhan itu bergantung pada bagian, dan dari bagian hanya bisa dipahami dalam terang keseluruhan. Artinya bahwa seringkali sebuah teks kitab suci adalah dapat dipahami ketika berhubungan dengan kita sebagai pembaca. Pada waktu kita membaca teks kitab suci, disitulah terjadi satu hubungan hermeneutika. Kita sebagai pembaca kemudian dapat menjadi jelas ketika kita membaca sebuah teks dengan metode hermeneutika. Akhirnya yang tadinya kabur sekarang menjadi jelas. Kenapa? Karena kita terlibat aktif sebagai pembaca kitab suci dengan cara apa? Dengan cara menggunakan metode hermeneutik. Nah,
Membaca dengan menggunakan metode hermeneutik itu akan membuat teks-teks yang tadinya kabur, yang tadinya sulit dipahami, sekarang menjadi dapat dimengerti. Nah, istilah hermeneutik ini memang sejak awal itu tidak terbatas pada konteks religius saja, tetapi ini berkembang sebagai sebuah konsep universal yang berkaitan dengan proses menerjemahkan. Bukan saja menerjemahkan, tetapi juga memahami dan menyampaikan makna. Kalau kita lihat dari akar katanya, dari tradisi Yunani yang seperti tadi kita sudah bahas, ya, itu menunjukkan bahwa hermeneutik itu berfungsi sebagai jembatan antara dua dunia, antara pesan dan penerima pesan, antara simbol dan makna yang tersembunyi di balik simbol. Ya, dalam konteks ini, hermeneutik bukan hanya soal tafsir verbal, tetapi juga sebuah seni komunikasi lintas batas yang memungkinkan ada ide, nilai, dan juga pesan disampaikan dari suatu realitas kepada realitas yang lain. Saya kasih contoh misalnya ketika kita membaca Mazmur. Di dalam Mazmur kita menemukan satu pernyataan yang mengatakan bahwa gunung-gunung bersorak-sorai dan bertepuk tangan memuji Tuhan. Kalau kita tidak memiliki ilmu hermeneutik, maka kita akan mengalami kesulitan memahami maksud dari teks ini. Bagaimana mungkin sebuah gunung dapat bersorak-sorai? Bagaimana mungkin ya pohon-pohon bertepuk tangan memuji Tuhan? Dan ini kan berarti bahwa di dalam teks itu ada makna yang tersembunyi, makna ilahi, ya, makna ketuhanan yang tersembunyi di dalam satu teks. Maka di sini kita perlu ilmu hermeneutik, di mana di dalam ilmu hermeneutik tadi ada ilmu, ada seni. Nah, di dalam seni komunikasi inilah di mana terjadi seni komunikasi lintas batas. Maksudnya apa? Melintasi batas ide, melintasi batas nilai, ya, melintasi batas budaya, melintasi batas bahasa. Dan dengan seni itu kita jadi paham, oh, yang dimaksudkan gunung itu sebenarnya adalah satu konsep bahwa kalau gunung yang mati saja dapat melihat bahwa Tuhan menciptakan dia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, apalagi kita manusia. Gunung, pohon, bukit-bukit, semuanya dapat bersyukur karena mereka diciptakan begitu indah oleh Tuhan. Mengapa kita tidak sadar bahwa kita jauh lebih sempurna daripada gunung, pohon, bukit? Tapi dari mulut kita tidak pernah mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan aku begitu indah. Malah yang muncul itu adalah satu kekecewaan. Tuhan, kenapa kulitku hitam? Tuhan, kenapa hidungku pesek? Tuhan, kenapa aku dilahirkan sebagai orang Nias? Kenapa aku tidak dilahirkan sebagai orang Amerika yang langsung dari kecil sudah mahir bahasa Inggris? Nah, kita ini banyak kali menemukan diri kita selalu ngomel, selalu komplain. Gunung yang diciptakan Tuhan tidak sesempurna kita, itu dapat bersorak-sorai memuji Tuhan, berterima kasih. Ya, pohon-pohon, bukit-bukit bersorak-sorai memuji Tuhan. Nah, maka dalam konteks ini hermeneutik membantu kita untuk memahami dia adalah satu seni komunikasi lintas batas, melintasi ide, nilai, pesan, melintasi bahasa, melintasi berbagai penghalang yang akhirnya kita dapat menemukan ide, nilai ilahi, ide, pesan-pesan Allah yang kemudian dapat kita temukan rahasianya
dapat kita olah, dapat kita sistematiskan, dapat kita terjemahkan, translate, dan kemudian kita bagikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena itu, di dalam penggunaannya dalam dunia klasik hingga modern, memperlihatkan ada fleksibilitas makna dari hermeneutik. Ya, dari bahasa mitologis hingga ke bahasa filsafat. Dari kesenian hingga ke ilmu pengetahuan. Hermeneutik tetap berperan sebagai kunci penghubung antara pengucapan dan pemahaman. Ya, hermeneutik menjadi penghubung antara dunia transenden dengan dunia imanen. Antara dunia kerajaan Allah dengan dunia manusia berdosa. Nah, dalam seni modern, hermeneutik itu sering dipakai sebagai simbol komunikasi dan teknologi yang menggambarkan perannya sebagai sarana penghubung antara dunia yang berbeda. Figur seperti Dewa Hermes tadi, ya, figur mitologis Hermes sendiri yang menjadi asal mula istilah ini, sering tampil dalam berbagai karya seni sebagai lambang dialog dan perantaraan. Ya, dalam ranah sastra dan budaya populer, ya, konsep ini muncul dalam bentuk tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator antara dua realitas. Ya, seperti utusan antara dunia manusia dan dunia ilahi, antara akal dan misteri. Perwujudan artistik Hermes ini dalam karya-karya misalnya Antonio Canova atau Jean Baptiste Pigalle misalnya, itu bukan hanya ekspresi estetis, tapi juga ada simbol dari proses penafsiran dan penyampaian pesan yang bersifat universal. Nah, lebih jauh lagi, hermeneutik di sini menegaskan bahwa proses pemahaman bukan sekedar penerimaan pasif atau atas suatu pesan, melainkan ada aktivitas kreatif yang menuntut interaksi antara pembaca, teks, dan konteks. Karena itu, dalam bidang seperti seni, sastra, sejarah, arkeologi, ya, hermeneutik itu berperan penting di dalam menggali makna tersembunyi di balik simbol, gaya bahasa, struktur. Ya, ia menjadi seperangkat prinsip yang digunakan untuk mencari arti sesungguhnya dari sesuatu yang tampaknya seperti ambigu atau terselubung. Di sini hermeneutik menjadi satu seni untuk menemukan dalam tanda petik, ya, satu suara di balik satu bentuk. Nah, sebagaimana Gadamer yang menjelaskan bahwa hermeneutik adalah tindakan memahami yang selalu terjadi dalam konteks dialog antara masa lalu dan masa kini. Kalau misalnya saya kasih contoh, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Kita berpikir, Tuhan adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Maksudnya apa? Di sini ada pemaknaan simbol-simbol yang seringkali tersembunyi di balik teks. Dan ini adalah simbol-simbol yang dipakai dalam dunia yang jauh berbeda dari dunia kita. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan garam, itu belum tentu sama dengan garam yang ada pada dunia zaman kita sekarang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan garam, jangan kita berpikir sama ya dengan garam yang ada di dapur. Belum tentu. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan garam, Tuhan Yesus mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Jadi garam di zaman Tuhan Yesus itu bukan garam yang asin saja, tetapi garam yang bisa menjadi tawar. Lah sekarang kita berpikir, garam yang ada di dapur saya, garam yang tidak pernah bisa tawar. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, garam
bisa menjadi tawar. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Maka disinilah fungsi seni dari hermeneutik. Melihat ada simbol-simbol tertentu, ya, ada kata-kata tertentu yang mempunyai arti di baliknya. Maka kita perlu metode hermeneutik. Untuk apa? Menggali. Kalau Tuhan Yesus mengatakan garam yang menjadi tawar, itu sebenarnya artinya apa sih? Hermeneutik akan menolong kita memahami maksud-maksud tersembunyi itu. Jadi dengan pengertian yang begitu luas, hermeneutik itu tidak hanya dipahami sebagai satu metode analisis akademik, tetapi juga sebagai seni yang menafsirkan kehidupan manusia itu sendiri. Dari memahami garam yang menjadi tawar, lalu kemudian kita memberikan penjelasan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maksud perkataan Tuhan Yesus. Orang-orang tidak mengerti kok garam bisa menjadi tawar, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan itu. Maka kita sebagai penafsir menjembatani. Maksudnya Tuhan Yesus itu begini loh. Garam itu begini loh. Tawar itu begini. Garam yang menjadi tawar dulu itu bentuknya seperti ini. Jadi Tuhan Yesus maksudkan seperti ini. Nah, jadi kita membahasakan bahasa Alkitab itu ke dalam bahasa modern. Itulah seni di dalam hermeneutik. Jadi hermeneutik itu mengajarkan bahwa setiap karya, setiap bahasa, bahkan setiap tindakan manusia membawa pesan yang menuntut penafsiran. Jadi bukan saja bahasa, bukan saja ada benda-benda, bukan saja simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab, tetapi kadang-kadang tindakan seseorang di dalam Alkitab itu juga bisa menjadi berita ilahi di dalam kehidupan kita sekarang. Contoh misalnya, masih tetap di dalam Matius pasal yang ke-5. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-1, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus naik ke atas bukit, lalu kemudian setelah sampai, Tuhan Yesus duduk. Jadi Alkitab itu memberikan keterangan secara historis dalam sebuah narasi bahwa Tuhan Yesus melakukan kegiatan naik ke atas bukit, sampai di atas bukit, dia duduk. Setelah dia duduk, baru kemudian dia mengajarkan khotbah yang terkenal. Itulah khotbah di bukit. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kegiatan Tuhan Yesus duduk itu punya arti ilahi? Bukankah itu adalah peristiwa biasa bahwa orang itu kalau sudah naik ke atas bukit, capek ya duduk. Dan pada umumnya, orang itu kalau naik ke atas bukit, sampai di atas bukit, mereka pasti cari tempat untuk bisa duduk. Jadi sesuatu hal yang sangat wajar ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit, sampai di sana dia duduk, lalu kemudian dia khotbah di bukit. Oke, tapi sebagai seorang eksegetor, sebagai seorang penafsir, kita harus bertanya juga, apakah kegiatan Tuhan Yesus, apakah tindakan-tindakan manusia yang ada di dalam Alkitab, itu juga bisa membawa pesan? Jawabannya iya, bisa. Tidak semua memang, tetapi ada kegiatan dan tindakan-tindakan manusia tertentu itu mempunyai makna ilahi. Dan salah satu contoh adalah kegiatan Tuhan Yesus duduk. Ternyata setelah kita melakukan analisa hermeneutik, ditemukan satu fakta bahwa ketika Tuhan Yesus mengambil posisi duduk di atas bukit, itu bukan karena sesuatu yang biasa dilakukan orang, bukan karena Tuhan Yesus capek, tetapi Tuhan Yesus itu sengaja duduk. Loh, maksudnya gimana? Tuhan Yesus sengaja duduk. Apa maksudnya? Jadi begini, di zaman Tuhan Yesus, para rabi
ya, para pengajar hukum Taurat atau para pengajar kitab suci pada waktu itu, mereka mengajarkan itu dengan berbagai macam sikap. Sikap yang pertama dengan berdiri, sikap yang kedua dengan cara berjalan, sikap yang ketiga yaitu dengan cara duduk. Nah, pada masa itu ada satu budaya bahwa ketika seorang rabi menyampaikan pengajarannya itu dengan cara berdiri atau berjalan, maka apa yang disampaikan oleh rabi tersebut itu adalah hal-hal yang tidak terlalu berat, pengajaran-pengajaran yang ringan. Tetapi ketika seorang rabi mengambil posisi duduk, lalu kemudian dia mengajar, rabi tersebut sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali dengan cara duduk. Jadi memang ini sudah budaya. Kalau ada seorang dosen, dia mengajar dengan cara duduk di zaman Tuhan Yesus, itu berarti ilmu yang mau dia sampaikan itu ilmu yang sangat penting sekali. Tapi kalau dia sudah mulai berdiri, berarti ilmunya sudah tidak terlalu penting yang mau disampaikan. Nah, berbeda dengan kita sekarang. Banyak dosen-dosen atau guru-guru kalau di dalam kelas, kalau dia duduk, apa yang mau disampaikan itu biasa. Ilmu yang disampaikan biasa. Tapi kalau dia sudah mulai berdiri, memegang spidol, lalu mengarah ke papan tulis, berarti ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan. Nah, berkenaan dengan apa yang saya jelaskan, ada satu metode belajar yang baik. Bagaimana cara mencatat catatan kuliah yang baik. Jadi kamu harus bisa bedakan catatan kuliah pada saat dosen duduk, pada saat dosen berdiri. Ketika dosen berdiri dan mulai mengajar, itu adalah pengajaran-pengajaran penting. Jadi ketika dosen menyampaikan sesuatu dengan cara berdiri di dalam kelas, justru itu yang harus dicatat. Lebih daripada kalau dosen itu duduk. Itu strategi belajar. Kenapa? Karena budaya pengajaran, budaya mengajar, itu adalah bahwa ketika dosen berdiri, maka hal yang disampaikan jauh lebih penting daripada ketika dia duduk. Beda dengan zaman Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus, ketika guru itu berdiri, maka guru itu menyampaikan hal-hal yang biasa, ya, ilmunya biasa. Tetapi ketika guru itu sudah mulai mengambil posisi duduk, berarti ada sesuatu yang sangat penting yang mau dia sampaikan. Justru disitulah harus bikin catatan kuliah. Catatan belajarnya. Ya, pada waktu guru Yahudi sedang duduk. Nah, jadi sekarang kita lihat kenapa Matius menceritakan kisah khotbah di bukit itu dengan diawali satu gambaran tradisi, gambaran secara naratif. Tuhan Yesus naik ke atas bukit, sampai di sana dia duduk, kemudian diteruskan, lalu mengajar. Naik, duduk, mengajar. Itu berarti bahwa semua yang ada di dalam khotbah di bukit itu adalah pengajaran yang sangat penting. Pengajaran yang sangat penting. Dari mana kita bisa tahu bahwa guru Yahudi, rabi Yahudi itu memiliki beberapa sikap di dalam mengajar? Ya, dari buku-buku. Buku-buku apa? Buku-buku arkeologi, buku-buku budaya Israel kuno, buku-buku adat istiadat Israel kuno. Dari buku-buku itu kita dapat informasi itu. Informasi yang kita dapatkan itu kemudian menjadi referensi kita pada waktu kita baca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kita ketemu Tuhan Yesus duduk lalu mengajar. Lalu kita teringat dengan buku itu mengatakan bahwa seorang guru Yahudi kalau mengajar itu kalau dia sudah duduk berarti yang mau diajarkan sangat penting. Lalu kemudian kita hubungkan, kita korespondensikan. Oh, jadi ternyata Matius ketika dia menulis peristiwa ini, Matius sebenarnya punya tujuan.
Nah, apa yang sudah kita temukan tadi dengan ilmu hermeneutik, kita kemudian kemas, kita translate, lalu kemudian kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.